Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan penyesuaian dan PTSD. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada Ria Mariana Simaga. Yang kedua ada Esther Atalia Ginting. Yang ketiga ada Suhaila Farhanin. Yang keempat, ada Christina Manalu. Oke, mari simak penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila Farhanin ingin menjelaskan tentang gangguan penyesuaian adjustment disorder. Gangguan penyesuaian juga merupakan reaksi maladaptif terhadap peristiwa kehidupan yang menjijikan atau stresor yang berkembang dalam waktu 3 bulan setelah timbulnya stresor. Peristiwa yang membuat stres mungkin baik pengalaman traumatis seperti bencana alam atau kecelakaan kendaraan bermotor dengan cedera serius atau peristiwa kehidupan non-traumatik seperti putusnya hubungan romantis atau mulai perkuliahan. Menurut DSM, reaksi maladaptif ditandai dengan penurunan yang signifikan dalam sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya seperti pekerjaan akademis atau dengan tekanan emosional yang nyata melebihi apa yang biasa diharapkan dalam mengatasi stresor. Nah, setelah sudah dijelaskan mengenai definisi adjustment disorder atau gangguan penyesuaian, maka kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari adjustment disorder. Dan ciri-cirinya itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada ciri-ciri fisik dan ciri-ciri secara emosional. Nah, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri fisik atau gerak tubuh yang bisa kita lihat secara jelas. Yang pertama itu ada ciri-cirinya kelelahan tapi tidak bisa tidur, atau yang sering disebut dengan insomnia. Orang yang mengidap adjustment disorder pasti akan mengalami gangguan tidur pada malam hari. Mereka susah tidur padahal mereka sudah beraktivitas yang berlebihan untuk mereka merasa lelah, tapi mereka lagi dan lagi tidak bisa tidur pada malam hari. Dan tubuh terasa sakit dan pegal-pegal. Lalu sakit perut dan sering mengalami sakit kepala. Dan pasti akan jantung itu berdebar dengan cepat dan tidak beraturan. Dan telapak tangan selalu berkeringat dengan basah padahal kita tidak sedang ngapain-ngapain. Lalu ciri-ciri secara emosional. Bertingkah membangkang, tidak berhati-hati, selalu merasa cemas, terjebak dalam situasi dan tidak punya harapan hidup. Dan lebih mudah menangis. Mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi, menarik diri dari lingkungan sekitar, merasa tersaingi, semangat hidup dan kepercayaan diri yang semakin hari semakin menurun, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, perubahan pola makan yang tidak teratur lagi, dan pasti mereka mengalami tidak selera makan lagi. Penyalahan gunaan alkohol atau obat-obatan, dan memiliki pemikiran atau kecenderungan untuk bunuh diri karena mereka menganggap diri mereka itu hanya seorang diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis adjustment disorder. Ada 6 jenis gangguan penyesuaian, yaitu yang pertama adalah gangguan dengan depresi. Nah, gejalanya ini dapat meliputi perasaan sedih, sering menangis, putus asa, dan kehilangan minat akan hal yang dulu pernah disenangi. Yang kedua adalah gangguan dengan kecemasan. Gejala ini terdiri dari rasa cemas berlebih, khawatir, sulit berkonsentrasi, dan mengingat sesuatu, dan merasa kewalahan. Yang ketiga adalah gangguan dengan depresi dan kecemasan. Nah, gejalanya ini merupakan kombinasi dari 2 jenis sebelumnya. Yang keempat adalah gangguan perilaku. Pasien biasanya merasakan gejala perilaku yang bermasalah, seperti berkelahi, menyetir secara sembarangan, atau melakukan sesuatu secara impulsif. Yang kelima adalah gangguan perilaku campuran. Nah, gejalanya dapat terdiri dari gabungan antara depresi, kecemasan, serta masalah perilaku. Jenis yang terakhir atau yang keenam adalah tidak bisa ditentukan. Maksudnya adalah gejala ini tidak memenuhi kriteria-kriteria seperti jenis sebelumnya. Namun biasanya
terdiri dari masalah-masalah fisik. Penanganan dan intervensi. Pengobatan utama adjustment disorder adalah dengan psikoterapi atau terapi berbicara. Terapi bicara akan membantu pasien mendapatkan dukungan emosional, kembali beraktivitas seperti biasa, memahami kenapa stresor dapat memberikan efek mental sedemikian rupa, dan mengajarkan pasien kemampuan manajemen stres serta menghadapi stresor. Dalam beberapa kasus, kondisi ini perlu ditangani pula dengan obat-obatan seperti antidepresan dan anti cemas. Kami dari kelompok akan memberikan contoh kasus nyata yang kami temui di dalam yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contoh kasusnya itu seorang ibu yang baru saja didiagnosis mengidap kanker. Nah, ibu ini pasti akan lebih rentan merasa sedih dan sakit kepala. Ia mulai memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya hingga hal ini yang dapat menyebabkan stres yang berlebihan. Kalau sudah mengganggu kehidupan, misalnya dia jadi nggak bisa bekerja, kehidupan sosial terganggu, dan mengisolasi diri. Nah, bisa jadi itu gangguan penyesuaian. Gangguan ini bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan, jika tidak ditangani dengan baik. Gangguan penyesuaian memang bisa berkembang menjadi depresi, dengan catatan stresor yang ada sebelumnya sudah hilang, namun keluhan dan gejala masih muncul. Kalau kondisinya cukup berat, pasien terlihat kehilangan minat, tidak lagi mau melakukan sesuatu, hingga ada keinginan untuk bunuh diri. Dan ini berlangsung lebih dari 2 minggu, bisa dikatakan sudah mengalami depresi yang tentunya membutuhkan penanganan lanjutan. Nah, ini contoh kasus yang bisa kita temui sehari-hari, di mana kalau misalnya seorang sudah mengidap penyakit yang membuat dia berlarut-larut dalam kesedihan dan membuat pikirannya bercabang-cabang, maka dia akan mengalami gangguan penyesuaian. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Atalia Bruginting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PTSD. Kita harus tahu dulu dong apa itu PTSD. PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder. Ini adalah reaksi maladaptif yang berkepanjangan dan berlangsung lebih lama dari 1 bulan setelah pengalaman traumatisnya. Jadi kejadian trauma berat ini maksud biasanya ini menyebabkan seseorang lebih merasa takut, putus asa berat, dan juga mudah terkejut. Gangguan mental ini biasa menyebabkan efek jangka panjang termasuk gangguan tidur dan gangguan kecemasan. Nah, untuk tingkat keparahan dan lamanya gejala juga berbeda-beda pada setiap penderitanya ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari PTSD. Menurut American Psychological Association atau disebut dengan APA, Diagnosis and Statistical Manual 50 Edition atau DSM-5, ciri-ciri PTSD adalah: ciri yang pertama itu adalah pernah mengalami kecelakaan atau pernah terancam mati, mengalami cedera atau kekerasan seksual, baik secara langsung ataupun pernah menyaksikannya. Nah, untuk yang kedua, untuk mengalami gejala ini biasanya lebih dari 1 bulan. Misalnya itu mengalami gejala intrusi, contohnya itu seperti mimpi buruk, kilas balik, sensasi bahwa kejadian traumatisnya sedang terulang lagi, atau pikiran dari ketakutan itu muncul seperti itu. Lalu ada 2 atau lebih dari gejala yang mempengaruhi mood dan pemikirannya. Contohnya itu seperti ketidakmampuan untuk mengingat beberapa aspek dari kejadian traumatisnya, merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, merasa menjauh dari orang terdekat, mengalami penurunan motivasi hidup, sulit untuk berkonsentrasi, serta masalah mental seperti depresi, fobia, dan kekhawatiran. Lalu 2 atau lebih gejala gairah dan reaktivitas, contohnya seperti sulit tidur, sensitif dan suka marah, sangat sensitif terhadap situasi berbahaya, merasa tegang dan khawatir. Setelah kita masuk di penanganan atau intervensi. Penanganan untuk PTSD biasanya mencakup psikoterapi, konseling, obat oral, atau kombinasi. Psikoterapi adalah pilihan terbaik untuk mengatasi trauma. Psikoterapi mencakup cognitive behavioral therapy atau CBT dan exposure therapy. Terapi perilaku kognitif atau CBT telah menghasilkan hasil yang mengesankan dalam perawatan PTSD. Komponen dasar pengobatan adalah paparan berulang terhadap isyarat dan emosi yang terkait dengan trauma.
Seseorang secara bertahap mengalami kembali kecemasan yang terkait dengan peristiwa traumatis dalam pengaturan yang aman, sehingga memungkinkan kepunahan kecemasan untuk mengambil jalannya. Pasien mungkin didorong untuk berulang kali berbicara tentang pengalaman traumatis, mengalami kembali aspek emosional dari trauma dalam imajinasi, melihat slide atau film terkait, atau mengunjungi tempat kejadian traumatis. Mereka diminta untuk berulang kali menggambarkan kejadian tersebut dan reaksi emosional yang mereka alami. Teknik lain seperti pelatihan meditasi dan relaksasi diri secara keterampilan manajemen stres lainnya dapat dilakukan untuk membantu orang mengatasi gejala PTSD yang mengganggu seperti gairah yang meningkat dan keinginan untuk melarikan diri dari rangsangan yang berhubungan dengan trauma. Keempat, ada contoh kasus. Lady Gaga mengaku mengidap Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD atau gangguan stres pasca trauma ketika ia dilecehkan secara seksual pada usia 19 tahun oleh seorang produser musik. Lady Gaga yang bernama asli Stefani Germanotta itu mengatakan saat dirinya berusia 19 tahun dan telah bekerja di industri musik, seorang produser memintanya membuka pakaiannya. Ia berkata tidak, ia memilih pergi, namun mereka mengatakan kepadanya mereka akan membakar semua musiknya. Mereka terus meminta kepadanya untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Saat itu ia hanya diam. Pelantun Poker Face itu mengatakan dirinya pingsan saat penyerangan. Di tengah penyakit yang dirasakan karena dianiaya, Lady Gaga justru dikurung di studio selama berbulan-bulan. Gaga tidak menyebutkan nama produser yang telah melecehkannya karena takut bertemu dengannya lagi. Namun, insiden itu meninggalkan bekas luka yang mendalam, tak hanya secara fisik tetapi juga emosional yang bertahan hingga hari ini. Karena peristiwa tersebut, Lady Gaga didiagnosa dengan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan mentalnya ini membuat dirinya kerap merasakan sakit fisik yang serupa ketika ia diperkosa, bahkan tak jarang membuat sekujur tubuhnya mati rasa. Ia merasakan sakit yang amat sakit, kemudian ia merasakan mati rasa, hingga sakit berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kemudian ia menyadari bahwa sakit ini adalah sakit yang ia rasakan ketika orang-orang itu memperkosanya. Tak hanya itu, gangguan ini juga membuatnya selalu ingin menyakiti diri sendiri. Kemanapun ia pergi, ia selalu berpikir tidak berharga dan harus mati. Gaga kerap kali menyadari diri sendiri dengan melemparkan dirinya ke dinding. Proses pemulihannya memakan waktu yang lama. Untuk membantu mengatasi trauma yang dideritanya, Gaga menjelaskan ia selalu menyempatkan diri untuk melakukan terapi. Meskipun ia mengaku merasa di tempat yang lebih baik sekarang, ia mengakui bahwa dia masih berjuang dengan kesehatan mentalnya. Selain didiagnosa dengan PTSD, dia juga didiagnosa fibromyalgia atau suatu kondisi yang menyebabkan rasa sakit yang meluas dan kelelahan yang ekstrim. Selain melakukan terapi, Gaga juga mengkonsumsi obat-obatan dalam proses pemulihannya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.